Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilawati Salako, NIM 121211032. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu karena saya akan menjelaskan materi yang telah saya pahami. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu perkembangan bahasa remaja. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan kembali maksud dari perkembangan bahasa remaja. Jadi bahasa remaja ini adalah bahasa yang telah berkembang dan yang telah banyak dipelajari dari suatu lingkungan. Dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Nah, di Indonesia kan seorang remaja ini adalah seorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Sedangkan menurut WHO, masa remaja terjadi pada usia 12 sampai 24 tahun. Dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, remaja merupakan penduduk yang berusia 10 sampai 19 tahun. Adapun tahapan perkembangan masa remaja yang dibagi menjadi 3, yakni masa remaja awal usia 10 sampai 13 tahun, masa remaja pertengahan usia 14 sampai 17 tahun, dan masa remaja akhir usia 18 sampai 24 tahun. Usia remaja ini adalah kelompok usia yang bukan dan tidak termasuk dalam tahapan perkembangan masa remaja. Kemudian dalam memasuki suatu masa remaja, mereka akan mengalami berbagai perubahan yang terjadi pada diri mereka, baik secara fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Nah, pada masa ini remaja akan dihadapkan pada situasi yang bertentangan, yakni berpikir dan berperilaku antara anak dan orang dewasa. Masa remaja juga merupakan masa yang penuh konflik dan dilema. Dalam konflik dapat terjadi karena perubahan-perubahan dalam diri seorang remaja. Sedangkan dilema bisa muncul ketika adanya perbedaan nilai persepsi atau keyakinan antara dirinya dengan orang dewasa. Salah satu perkembangan yang paling nampak pada masa remaja adalah perkembangan bahasa yang mempengaruhi caranya dalam berkomunikasi. Adapun kemampuan berdiskusi dan berdebat terhadap seorang remaja, dan perkembangan pemikiran yang secara konseptual dan secara emosional, yang dimana sudah mulai menunjukkan rasa malu dan sering merenungi kehidupan masa depan. Dan seorang remaja juga akan sering merasa tidak mendapat tempat untuk mengekspresikan ungkapan hatinya, sehingga mereka cenderung tertekan dan stres. Dan hal ini dapat mempengaruhi komunikasi pada seorang remaja, terutama proses komunikasinya dengan orang tua atau orang dewasa lainnya. Dan kesimpulan saya pada penjelasan pemahaman saya kali ini adalah perkembangan bahasa ini meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa yang digunakan oleh remaja sangat dipengaruhi oleh bahasa yang didapatkan dalam proses sosialisasi dengan teman sebayanya.
Dengan kata lain, lingkungan keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan suatu bahasa. Uh, Seorang remaja juga sudah memiliki pemahaman yang memadai untuk berkomunikasi tentang permasalahan yang kompleks. Dan ketika kita ingin berkomunikasi dengan seorang remaja pun, cobalah untuk menghindari sikap otoriter dan juga hindari memberi suatu respon yang dimana dapat menyebabkan terputusnya komunikasi. Dan saat kita berkomunikasi dengan seorang remaja, gunakanlah suatu komunikasi yang terbuka dan bersifat dua arah, yang artinya pergantian yang berbicara dan yang mendengarkan. Jangan terlalu mendominasi pembicaraan, serta sediakan waktu untuk remaja dalam menyampaikan pendapat dan isi hati mereka. Dari kesimpulan tadi, adapun kesan dan pesan saya bagi diri dan rekan kelompok saya. Nah, pertama bagi diri saya bahwa saya akan selalu percaya diri, optimis, dan akan kembali bersosialisasi dengan orang-orang tanpa takut dan cemas beradaptasi kembali terhadap suatu keramaian. Dan buat rekan kelompok saya yang juga telah menjadi teman baik saya selama perkuliahan ini, kalian semua teman-teman yang baik, dan terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah dan curhatan saya, walaupun tidak semuanya saya sampaikan kepada kalian. Dan ya, kalian memang teman-teman yang sangat baik, dan pesan saya juga kepada kalian, tetaplah jadi orang yang saya kenal. Please don't change, and gunakanlah waktu dan hidup kalian sebaik-baik mungkin, karena kehidupan ini hanya sementara dan sekali tanpa bisa diulang kembali. Serta jangan lupa juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian yang telah mengajarkan kalian apa arti suatu kehidupan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemahaman dan penjelasan saya kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.